Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia tokoh pers nasional dan pendiri harian Kompas Yakob Utama Rabu siang kemarin di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Iya, Yakob Utama meninggal pada usia 88 tahun akibat komplikasi penyakit usia lanjut. Tim dokter menyatakan almarhum dipastikan negatif COVID-19. Almarhum Yakob Utama atau biasa dipanggil Pak Yakob meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 3 minggu. Sebelum meninggal, Pak Yakob mengalami komplikasi penyakit termasuk kondisi lemah jantung. Tim dokter yang menangani juga memastikan Pak Yakob tidak terinfeksi virus corona. Beliau memang sakit karena ada lemah jantung dan tidak ada hubungannya dengan penyakit-penyakit lain. Beliau sudah dites COVID negatif 2 kali, jadi betul-betul karena sakit lemah jantung dan juga karena ada peradangan di otak. Pada Rabu malam tadi, jenazah almarhum dibawa ke rumah duka di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru untuk menjalani misa requiem. Misa dipimpin Uskup Agung Ignatius Suharyo. Sejumlah pejabat negara turut hadir melayat, di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Sosial Juliari Batubara. Tentunya beliau seorang tokoh ya, khususnya di bidang media, dan kita semua menikmati karya-karya beliau, dan tentunya juga buat pemerintah, media-media beliau ini kan juga sangat dibutuhkan sebagai satu mitra. Setelah menjalani misa, jenazah almarhum dibawa ke gedung Kompas Gramedia sebagai tempat persemayaman terakhir. Jenazah Pak Yakob akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata hari Kamis pagi. Tim Liputan Transmedia. Sejumlah tokoh penting menghadiri persemayaman terakhir Yakob Utama di gedung Kompas Gramedia Palmerah, Jakarta. Mereka menyampaikan penghormatan terakhir sebelum jenazah tokoh pers ini dikebumikan pagi ini. Iring-iringan jenazah Yakob Utama tiba di gedung Kompas Jalan Palmerah Selatan sekitar pukul 9 malam tadi. Ratusan orang memenuhi pelataran gedung untuk menghadiri persemayaman. Beberapa tokoh negara turut hadir hingga menjelang tengah malam, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies turut menyampaikan bela sungkawa kepada tokoh jurnalistik nasional yang dianggap sebagai tokoh panutan banyak orang. Beliau adalah seorang pribadi yang mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Yang dipikirkan adalah tentang bangsa, tentang negara terus-menerus, dan diwujudkan dalam bentuk karya pemikiran yang ikut mewarnai perjalanan bangsa ini. Selain Anies, sejumlah tokoh turut hadir ke persemayaman. Di antaranya mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Pengusaha Khairul Tanjung yang pernah menjadi rekan bisnis Pak Yakob. Selain itu, hadir pula jurnalis senior dan komisaris Transmedia Ishadi SK. Ya, tentu kita semua berduka atas berpulangnya Pak Yakob Utama, ya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau adalah tokoh panutan, ya. Kita semua, saya sebagai orang yang jauh lebih muda, ya, mengenal beliau, berpartner dengan beliau, sangat memahami pemikiran beliau, sangat memahami apa yang diharapkan oleh beliau untuk membuat bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Usai disemayamkan di gedung Kompas Gramedia, mendiang Yakob Utama akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari Kamis pagi. Tim Liputan Transmedia.